Nah, lalu pertanyaannya adalah bagaimana gambaran secara umum di dalam Erapod ini. Bapak sekalian, Erapod yang sudah dirancang ini adalah Erapod untuk kurikulum Merdeka, ya, yang sudah tersedia, dan alhamdulillah ini sudah dari SD, SMP, SMA, SMK, SLB, SKB, dan PKBM. Nah, untuk kesemua Erapod ini sudah dibangun dengan menggunakan profil yang sama, yang menggunakan platform yang sederhana, sehingga mudah untuk bisa dioperasionalkan oleh ibu bapak guru di semua satuan pendidikan. Kami akan menginformasikan gambaran umum, ya, yang terkait dengan aplikasi itu. Intinya, ibu bapak sekalian, aplikasi Erapod ini ada dua bagian. Satu adalah pedoman ataupun petunjuknya. Yang kedua adalah launcher atau aplikasinya. Nah, di dalam aplikasi ini, ibu bapak sekalian, ada peran-peran yang bisa menggunakan Erapod ini untuk semua jenjang. Siapa saja yang berperan menggunakan aplikasi ini? Pertama adalah ada istilahnya sebelumnya, Mas, belum. Nah, pertama adalah administrator, kemudian bapak guru, dan juga wali kelas. Nah, yang kedua adalah di dalam platform itu sendiri ada dua hal yang memuat dua hal. Pertama adalah berkaitan dengan intrakurikuler, dan yang kedua adalah berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, yang kemudian nanti kami informasikan juga di mana ibu bapak sekalian bisa mendapatkan kedua hal itu tadi, yaitu panduannya atau pedomannya, dan juga launchernya atau aplikasinya. Jadi lanjut. Nah, ibu bapak sekalian, untuk bisa mengoperasionalkan aplikasi ini semuanya, pertama yang perlu dijadikan acuan adalah dapodiknya. Karena ibu bapak, aplikasi ini nanti akan berkaitan langsung dengan dapodik, sehingga yang perlu kami ingatkan kepada ibu bapak sekalian dan kita harapkan adalah pertama, dapodik ini harus sudah dilakukan penyesuaian ataupun sudah lengkap, sehingga dapodik ini nantinya akan bisa diakses oleh aplikasi ini. Oleh karena itu, peran operator dapodik ini adalah sangat penting untuk melengkapi agar dapodik itu menjadi valid dan sudah benar. Dan kalau dapodik ini belum valid benar, akan terjadi nanti penggunaan aplikasinya tidak optimum. Lanjut. Nah, peran pertama yang berkaitan dengan penggunaan aplikasi Erapod ini adalah administrator. Nah, peran administrator ini berkaitan dengan 10 aktivitas yang nantinya ibu bapak sekalian, teman-teman yang mendapat tugas administrator ini, pertama adalah mendaftarkan web service-nya, yaitu mengkaitkan antara aplikasi ini dengan dapodik. Ya, di dalam manual atau panduannya sudah dijelaskan bagaimana cara proses untuk mengkaitkan antara aplikasi ini dengan dapodik. Itulah yang nomor pertama. Nah, kemudian peran berikutnya adalah mengambil data dari dapodik. Jadi data-data yang dari dapodik ini nanti akan digunakan di dalam aplikasi ini, sehingga perlu bantuan dari administrator untuk mengunduh data dapodik yang sudah ada di dalam dapodik untuk digunakan, disinkronkan dengan aplikasi ini. Kemudian membuat data usernya, siapa-siapa saja yang berperan di dalam aplikasi ini nantinya, baik itu dari terutama adalah teman-teman guru dan wali kelas. Dan yang berikutnya adalah mengecek dan menyesuaikan referensi data dari dapodik. Ya, karena mungkin ada yang belum lengkap, ada yang masih keliru, dan ini dilakukan pengecekan.
Dan yang berikutnya adalah berkaitan dengan aplikasi tersebut, yang nomor 5 adalah membuat referensi lokal. Artinya referensi yang itu ada di dalam aplikasi ini. Hal-hal apa saja yang perlu dibuat oleh administrator? Pertama adalah aktivitas pembelajarannya, kemudian mapping rapornya, menyesuaikan logo ya sekolah dan logo Pemda, kemudian tanda tangan kepala sekolah, tanda tangan wali kelas, dan juga input tanggal raportnya mau serahkan tanggal berapa. Dan berikutnya administrator atau admin ini juga membantu ya Ibu Bapak guru untuk menyesuaikan referensi, tema, dimensi, elemen, subelemen, dan target capaian P5-nya. Jadi Ibu Bapak teman-teman guru sudah menyiapkan bahan-bahannya, kemudian dibantu oleh administrator. Nah kemudian berikutnya juga menginput data project, deskripsi project, serta temanya, elemen dan subelemen tiap project. Ini berkaitan dengan P5-nya. Kemudian yang 8 adalah menyusun kelompok atau kelas dan fasilitator project. Ini berkaitan dengan P5 juga. Dan yang 9 adalah mencetak ledger dan rapot intra dan rapot project. Nah, saya sebutkan tadi bahwa rapot ini memuat 2 rapot, yaitu rapot yang berkaitan dengan intrakurikuler dan rapot project. Dan yang terakhir tugas administrator adalah membackup ya, restore data di rapot. Nah inilah Ibu Bapak sekalian, jadi di dalam aktivitas ini peran dari administrator sangat penting untuk bisa memulai aktivitas dari penggunaan aplikasi ini. Sehingga teman-teman Ibu Bapak sekalian di satuan pendidikan semuanya ini tentunya nanti akan memilih ataupun menempatkan ataupun menugaskan ya administrator dengan 10 kegiatan ini. Lanjut. Nah berikutnya peran guru di dalam aplikasi ini. Jadi Bapak teman-teman guru setelah tadi administrator sudah memetakan ya siapa saja yang ditugaskan ataupun siapa saja yang nanti berperan di dalam aplikasi ini, peran pertama adalah teman-teman guru, yaitu menginput tujuan pembelajaran yang telah disusun. Jadi tempatnya sudah ada, teman-teman guru tinggal menginput. Dan kemudian yang kedua adalah menyiapkan hasil penilaian. Jadi penilaiannya itu yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kepala Badan bahwa kita menginputnya hanya 1 nilai akhir, ya, nilai akhir saja yang dibuat oleh Bapak Guru. Hingga nomor 3 di sini adalah mengolah dan mengirim nilai akhir. Ya, nilai akhir cukup nilai 1 saja. Nah, kemudian yang keempat adalah membuat deskripsinya, yaitu membuat deskripsi di kolom yang sudah tersedia. Nah, deskripsi didapat dari pemilihan tujuan pembelajaran mana yang sudah tercapai dan mana yang belum tercapai. Di dalam aplikasi sudah ada ruang untuk menuliskan deskripsi ini. Kemudian berikutnya tugas teman-teman guru adalah menginput capaian dan catatan proyek P5. Jadi tadi adalah yang nomor 4 ini adalah berkaitan dengan raport yang intrakurikuler, yang nomor 5 ini adalah untuk yang P5. Dan berikutnya adalah Bapak Guru yang menginput nilai untuk ekstrakurikuler. Lanjut. Nah berikutnya Bapak sekalian, nilai-nilai yang sudah diinput oleh guru, baik itu guru mata pelajaran, dan untuk sekolah dasar ini juga merangkap guru sebagai guru kelas, sehingga juga berperan sebagai wali kelas ya, menginput mata pelajaran, nilai-nilai mata pelajaran di semua mata pelajaran kalau di SD, dan juga sebagai wali kelas ya melakukan editing data siswa, ya editing data siswa, kemudian menginput rekap kehadiran siswa, kemudian menginput nilai ekstrakurikuler, kemudian yang keempat adalah menginput kenaikan kelas dan mencetak ya, ledger, raport intra dan raport project. Ini adalah aktivitas yang dilakukan oleh wali kelas. Selanjutnya, nah Ibu Bapak sekalian, ini adalah bentuk dari raport intrakurikuler yang sudah tersedia di aplikasi, ya, di aplikasi tersebut di semua jenjang satuan pendidikan. Ya, kita sudah menggunakan model dan pola yang sama, dan ini akan
Ketika Ibu Bapak sekalian tadi guru mata pelajaran, wali kelas memproses, akan keluar hasil seperti ini. Nah, di dalam aplikasi sudah ada petunjuk-petunjuknya dan cara-caranya untuk bisa menampilkan rapot intrakulikuler ini. Lanjut. Dan ini adalah contoh yang rapot P5-nya. Hal yang sama juga dengan rapot P5 ini, di dalam aplikasi sudah tersedia tombol-tombol yang di sana nantinya akan mengarahkan Ibu Bapak wali kelas untuk melakukan pencetakan rapot P5. Lanjut. Nah, Ibu Bapak sekalian, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa paket dari aplikasi ini ada dua. Yang satu adalah berkaitan dengan manualnya, yang kedua adalah launchernya atau aplikasinya. Ini bisa diunduh di web masing-masing direktorat, ya, seperti di SD ini adalah ditpsd.kemdikbud.go.id, kemudian SMP ini ada di smp.kemdikbud.go.id, SMA.kemdikbud.go.id, demikian juga SMK dan PMPK. Nah, untuk hal-hal yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan, Ibu Bapak sekalian, bisa menghubungi WhatsApp yang ada di bawah ini, 0812 814 35091. Nah, inilah Ibu Bapak sekalian ya, secara umum ya, gambaran-gambaran dari bentuk yang sederhana dari e-rapot yang sudah dikembangkan oleh masing-masing direktorat untuk masing-masing satuan pendidikan. Baik, terima kasih Pak Yogi, Ibu Bapak sekalian. Alhamdulillah, terima kasih. Ini prinsipnya nanti yang untuk pertanyaan Pak Ilham ya dari SLB mungkin bisa dibantu oleh Pak Suyudi kalau ini sudah hadir terkait dengan sinkronisasi aplikasi ke Dapotiknya. Nah, kemudian yang pertanyaan Pak dari SMA Sepatu Bro ya, dan Ibu yang dari sekolah dasar yang terkait dengan aplikasi ini. Jadi Bapak sekalian, aplikasi yang kita luncurkan ini adalah aplikasi untuk e-rapot kurikulum Merdeka. Jadi kami sedang juga memproses untuk pengembangan aplikasi untuk kurikulum 2013. Nah, sehingga kalau ini pertanyaannya adalah apakah aplikasi ini juga bisa digunakan untuk K13? Nah, secara penggunaan aplikasi ini digunakan hanya untuk yang kurikulum Merdeka dulu. Nah, nanti kami akan kembangkan lagi dan akan kami luncurkan kembali. Itu tentang kedudukan aplikasi ini. Nah, mungkin untuk yang pertanyaan pertama dari SP, barangkali Pak Suyudi ada di sini, mungkin bisa dibantu. Ya, mungkin teman-teman pengembang silahkan Pak Suyudi atau tim bisa membantu menambahkan terkait dengan yang sebelum sinkronnya. Pak Insan mungkin akan membantu Pak Yogi, Pak ya, Eko. Pak Insan silakan Pak Insan. Bisa dibantu Pak Insan. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Suyudi informasinya berhalangan untuk bisa masuk Pak ke Zoom. Jadi mungkin saya bantu jawab terkait permasalahan bagaimana sekolah tidak bisa sinkron dengan Dapodik. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa bisa membaca lagi panduannya. Pada dasarnya sebenarnya ini permasalahan kemungkinan pada setting web service. Jadi pada setting web service tersebut nanti di aplikasi Dapodik itu diisikan dulu pemetaan untuk ke e-rapot. Jadi dituliskan dulu nama web service-nya apa, kemudian dikopikan itu kode web service-nya. Nah, kemudian admin kembali ke aplikasi e-rapot. Nah, dari situ nanti ada pengaturan web service. Nah, itu kemungkinan tidak samanya nama yang diisi di Dapodik dengan yang di web service-nya. Nah, harapan kami sebenarnya mungkin lebih dicoba dulu dengan local host. Jadi mungkin tadi kan ada pertanyaan berbeda komputer ya. Jadi sementara bagusnya sebenarnya Dapodik itu diinstal di satu komputer yang ada e-rapotnya. Jadi sinkronnya nanti akan matching gitu ya.
untuk yang komputer selain itu, nanti komputer yang dijadikan server itu nanti IP-nya yang dipanggil oleh komputer lain gitu. Jadi untuk menangani masalah sinkron data dengan Dapodik itu biasanya kendala adalah di penamaan web service dengan nama atau IP-nya yang berbeda. Mungkin lebih lanjut secara teknis bisa menghubungi kami Pak untuk SLB. Di aplikasi sudah ada helpdesk-nya, kita sediakan timnya untuk bisa membantu Bapak Ibu sekalian secara teknis. Begitu Pak, terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Insan sudah menambahkan ya. Jadi kalau ada ini mungkin kendala-kendala selain itu juga di panduannya yang disimpan di setiap website direktorat ada panduannya, mungkin bisa dipelajari dulu. Baik, terima kasih. Ini Pak Johan ya, tadi yang pertama ini berkaitan dengan dua aplikasi ya, kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Ini memang berbeda aplikasi ya, sendiri-sendiri, sehingga nanti admin ataupun operator di satuan pendidikan ini bisa menempatkan aplikasi ini pada server yang paling aman, yang tidak memungkinkan itu timbul bentrok ya antara kedua aplikasi ini. Nah, nanti secara teknis barangkali tim pengembang bisa memberikan gambaran penjelasan ya, potensi-potensi seperti apa yang akan terjadi apabila dua aplikasi ini dalam satu server, seperti pertanyaan Ibu Simbolen tadi ya, berkaitan dengan kedua aplikasi ini dalam pemanfaatan. Intinya, Pak Johan, aplikasi yang sekarang dikembangkan di semua mata pelajaran ini adalah aplikasi untuk kurikulum Merdeka. Nah, sehingga nanti kalau sudah mendapatkan launchernya ini, dicoba dulu di dalam servernya. Kalau nanti timbul permasalahan teknis, bisa menghubungi tim kami untuk bisa diberikan solusi-solusi teknisnya. Ya, di dalam aplikasi itu sudah tersedia nanti helpdesk-nya seperti tadi akan dari SMP sampaikan. Nah, kemudian Bu tadi terkait dengan kolom ataupun tempat untuk membuat deskripsinya. Jadi pertama, untuk semua aplikasi ini yang di input hanyalah nilai akhir. Kalau istilahnya itu nilai jadi, nilai yang matang gitu ya. Nah, prosesnya untuk menghasilkan nilai tersebut itu dilakukan oleh Bapak Guru ya, menggunakan model metode apa. Nah, ketika sudah apapun juga, nah ketika sudah jadi satu nilai dan itu akan dijadikan sebagai nilai raport, maka dimasukkanlah, diinputkanlah nilai raport itu. Jadi tadi yang saya sampaikan ya, kalau teman-teman dari SD itu mungkin ya oleh guru kelasnya, di SMP, SMA, SMK karena mata pelajaran, sehingga oleh guru-guru mata pelajaran, hingga tinggal menginput saja nilainya. Nah, berikutnya di samping nilai itu ada, di sebelah kanannya itu ada kolom untuk menuliskan deskripsi. Nah, deskripsi ini ada dua, deskripsi yang sudah ada di dalam aplikasi. Nah, kemudian Ibu Bapak sekalian tinggal mengecek apakah deskripsi itu sesuai dengan capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh peserta didik. Nah, kemudian kalau Ibu Bapak juga ingin melakukan perubahan, itu tersedia pilihan untuk melakukan penyesuaian atau perubahan. Sehingga di sini akan memudahkan Ibu Bapak sekalian untuk melakukan modifikasi. Ini berlaku untuk semua aplikasi jenjang itu di kolom tentang deskripsinya. Nah, tentang yang SLB barangkali nanti teman dari SLB bisa menjelaskan lebih lanjut. Saya kira itu Mas Yogi. Baik, terima kasih Pak Eko. Pak Ihsan atau Pak dari teman-teman ini ya, PMPK bisa membantu menambahkan tadi terkait bagaimana SLB. Sebenarnya tadi ulah Pak Eko sudah ya di PMPK, mungkin bisa dibantu juga terkait dengan SD. Ini kan di jenjang di SLB itu kan memungkinkan satu atap ya, SD di bawah satu kepala sekolah. Silakan Pak Ihsan. Baik, mohon izin Pak Yogi juga Pak Eko menjawab pertanyaan terkait dengan SLB. Tadi pertanyaannya adalah bagaimana cara mendapatkan file installer ya. Jadi di web kami sudah dipasang, memang yang pada saat kemarin itu adalah
file installer untuk uji publik. Nah, setelah uji publik itu kita mendapatkan beberapa masukan sehingga file installer ini sudah ada pengembangan dan perbaikan. Nah, nanti setelah mungkin acara ini selesai di launching ini, kita sudah langsung dipublish terkait dengan installer yang sudah resmi dirilis gitu. Nah, itu jawabannya kami. Silakan Bapak atau Ibu berkunjung ke webnya pmpk.kemdikbud.go.id. Nah, kemudian menjawab permasalahan di SLB itu kan ada beberapa jenjang di sana. Nah, setelah hasil kita evaluasi, kemudian koordinasi, nah, aplikasi untuk e-raport di SLB itu cukup satu. Nah, jadi yang membedakan adalah karena ini raport itu bersifat individual, jadi kita mengacunya kepada tingkat pendidikan yang dimiliki oleh siswa. Nah, jadi di sana ketika melakukan penarikan data ke Dapodik, maka akan terdetek siswa itu di kelas mana si siswanya. Jadi di sanalah pemetaan terjadi. Jadi nanti karena raport itu berupa raport individu, nanti mengacunya kepada dia tingkatnya di mana. Jadi raport untuk SLB itu cukup satu. Jadi Bapak Ibu silahkan mendownload nanti ya. Setelah selesai ini mungkin kita sudah siap kita pasang di web kami. Jadi nanti silahkan membaca panduannya, di sana sudah lengkap, dan kemudian tim kami juga sudah siap ya untuk terkait masalah teknis. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Yogi. Pak Isan, satu lagi tadi kalau yang ada 2 aplikasi dalam satu server, mungkin kan ya? 2 aplikasi dalam satu server. Sebenarnya server itu kan menjadi basis ya. Ya idealnya sebenarnya 1. Jadi baru kliennya yang boleh banyak gitu. Nah, tadi kan dalam satu laptop ada aplikasi K13, ada aplikasi kurikulum merdeka gitu. Apakah memungkinkan dalam satu laptop atau harus beda laptop? Kalau sementara ini yang SLB belum mengacu ke K13 Pak, baru yang kurikulum merdeka. Nah, itu dalam tataman pengembangan nantinya mungkin nanti kita akan sampaikan kembali ketika sudah rilis yang K13-nya. Begitu Pak. Wah, baik, terima kasih Pak Isan. Sama-sama. Baik Bapak, terima kasih Pak Isan. Teman-teman pengembang ada mau tambahan mungkin dari yang lain? Seperti tadi ya, menanyakan kalau nanti kan memang tadi sampaikan juga oleh Pak Eko bahwa untuk K13 sedang dikembangkan ya. Apakah nantinya mungkin kebayangnya kan salah sasarannya ya di satu laptop baiknya bisa memungkinkan 2 aplikasi kurikulum merdeka dan kurikulum 13 ya. Ya, oleh tim juga sudah dikembangkan. Baik. Boleh menambahkan Kang Yogi? Silakan. Ya, izin Kang Yogi, Ginanjar. Silakan Mas Gin. Untuk kondisi aktualnya saat ini kan memang aplikasi yang dikembangkan juga sebetulnya tidak jauh berbeda. Jadi nanti kita coba beberapa opsi begitu ya. Apakah nanti akan berdiri sendiri aplikasinya atau mungkin lebih baik diikuti rapor yang itu. Itu mungkin kita akan coba exercise dulu mungkin ya Kang Yogi ya, di mana yang lebih memudahkan supaya Bapak dan Ibu di sekolah juga bisa lebih optimal menggunakannya begitu ya. Kalaupun memang 2 aplikasi sebetulnya tidak jadi masalah karena kan sinkron kepada data Dapodiknya yang penting gitu Kang Yogi. Insya Allah tidak ada trouble begitu. Oke, baik, terima kasih Mas Terima Ginanjar. kasih. Ya, ini juga Bapak mohon maaf ya. Ini karena waktu juga untuk diskusi ini kita akhiri dan kita ucapkan terima kasih banyak ke Pak Eko yang sudah menjelaskan dan menjawab Ibu Bapak sekalian. Izin sebelum ditutup Ibu Bapak tadi terkait dengan mengingatkan kembali ya untuk di mana memperoleh aplikasi ini tadi sudah mengingatkan terakhir. Untuk yang SD ada di psd.kemdikbud.go.id, SMP di smp.kemdikbud.go.id, SMA kemdikbud.go.id, SMK smk.kemdikbud.go.id. Nah, ini mungkin PMPK ya. PMPK itu membawahi 2 untuk SLB dan untuk kesetaraan. Sehingga yang untuk kesetaraan dan untuk SLB itu di PMPK. Mungkin tadi karena SLB tidak tertulis slb.kemdikbud mungkin ya, sehingga mungkin menjadi. Jadi untuk PMPK itu membawahi untuk SLB dan membawahi juga untuk yang kesetaraan baik PKBM maupun SKB. Dan jika ada pertanyaan lebih lanjut, karena ini ada beberapa juga yang sudah resen yang mohon maaf tidak bisa kita fasilitasi untuk di pertemuan ini, silahkan disampaikan melalui chat yang tertera. Terima kasih kepada Pak Yogi dan para narasumber yang telah memberikan
menyampaikan materinya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, alhamdulillah dengan berakhirnya diskusi barusan, maka acara peluncuran e-raport Kurikulum Merdeka bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa, Sanggar Kegiatan Belajar, dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mohon izin ditutup dengan pantun. Jalan-jalan menenteng naskah, istirahat di halte memakan kurma. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk kita bersama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.